Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Abdurrahman dengan NPM 022722111084, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang konten analisis. Analisis konten atau analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Laswell yang memelopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Ada beberapa definisi mengenai analisis isi. Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks. Tetapi di sisi lain, analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Menurut Holsti, metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh orang atau peneliti lain dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sistematis artinya penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkodingan data agar tidak biasa. Generalis artinya penemuan harus memiliki referensi teoritis. Informasi yang didapat dari analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan mempunyai relevansi teoritis yang tinggi. Analisis konten merupakan teknik yang berorientasi kualitatif. Ukuran kebakuan diterapkan pada satuan-satuan tertentu, biasanya dipakai untuk menentukan karakter dokumen-dokumen atau membandingkannya. Dahulu, analisis konten digunakan untuk menjelaskan karakteristik konten majalah pop atau dokumen-dokumen lain. Dokumen mampu diampu oleh piranti komputer dan perangkat-perangkat lunak tertentu, misalnya General Enquirer. Penggunaan analisis konten yang berbasis pada piranti komputer atau beserta perangkat lunaknya sangat populer pada penelitian studi kultural dan komunikasi massa. Pendekatan etnometodologi memahami konteks sebagai pengetahuan yang dimanfaatkan dalam pengetahuan yang dibawa dalam pengalaman sehari-hari dan diperlihatkan melalui ucapan. Konteks berhubungan dengan persoalan pragmatis segala yang dibawa oleh pembaca ke dalam teks. Aspek mikrointeraksional analisis konten tidak dapat dipahami sepenuhnya. Segala yang dibawa oleh pembaca ketika membaca dapat diperkirakan dengan teknik panel atau sampling pembaca atau pengkode, atau para ahli ilmu sosial yang memiliki otoritas untuk menentukan makna. Barter teks terbaca adalah persoalan penting, interaksi di antara proses pembacaan teks dan si pembaca itu sendiri. Analisis isi harus dibedakan dengan berbagai metode penelitian lain di dalam penelitian tentang pesan, yang sifatnya meneliti pesan yang tersembunyi. Kualitatif dan prosedurnya berbeda. Dennis Miguel membuat dikotomi dalam riset analisis isi media yang terdiri dari dua tipe, yaitu message content analysis dan structural analysis of text. Analisis isi yang termasuk di dalam message content analisis memiliki karakter sebagai berikut: kuantitatif, fragmentary, systematic, generalizing, extensive, manifest meaning, dan objektif. Sementara itu, struktural analysis of text di mana semiotika termasuk di dalamnya memiliki karakter sebagai berikut: kualitatif, holistik, selektif, ilustratif, spesifik, latent meaning, dan relatif
to reader. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik metode penelitian. Holsti menunjukkan 3 bidang yang banyak mempergunakan analisis isi, yang besarnya hampir 75% dari keseluruhan studi empirik, yaitu penelitian sosioantropologis 27,7%, komunikasi umum 25,9%, dan ilmu politik 21,5%. Namun, analisis isi tidak dapat diberlakukan pada semua penelitian sosial. Analisis isi dapat dipergunakan jika memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi, yaitu buku, surat kabar, pita rekaman, naskah, dan manuskrip. Kedua, ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. Ketiga, peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya, karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik. Beberapa pembedaan antara analisis isi dengan metode penelitian yang lain. Yang pertama, analisis isi adalah sebuah metode yang tak mencolok. Pemanggilan kembali informasi, pembuatan model, pemanfaatan catatan statistik, dan dalam kadar tertentu. Etnometodologi punya andil dalam teknik penelitian yang non-reaktif atau tak mencolok ini. Kedua, analisis isi menerima bahan yang tidak terstruktur karena lebih leluasa memanfaatkan bahan tersebut dan ada sedikit kebebasan untuk mengolahnya dengan memanggil beberapa informasi. Ketiga, analisis isi peka konteks sehingga dapat memproses bentuk-bentuk simbolik. Keempat, analisis isi dapat menghadapi sejumlah besar data. Metode konten analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Dalam hal ini, konten analisis mencakup klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi. Deskripsi yang diberikan para ahli sejak Janis, Barelson, sampai Lindsay dan Aronson, yang dikutip Albert Wijaya dalam disertasinya tentang konten analisis menampilkan 3 syarat, yaitu objektivitas dengan menggunakan prosedur serta aturan ilmiah, generalitas dari setiap penemuan studi mempunyai relevansi teoritis tertentu, dan sistematis. Seluruh proses penelitian sistematis dalam kategorisasi data. Kelebihan analisis isi yang pertama, tidak dipakainya manusia sebagai objek penelitian, sehingga analisis isi biasanya bersifat non-reaktif. Karena tidak ada orang yang diwawancarai, diminta mengisi kuesioner, ataupun yang diminta datang ke laboratorium. Kedua, biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan dengan metode penelitian yang lain, dan sumber data mudah diperoleh, misalnya di perpustakaan umum. Ketiga, analisis isi dapat digunakan ketika penelitian survei tidak dapat dilakukan. Adapun kekurangan analisis isi, yang pertama, kesulitan menentukan sumber data yang memuat pesan-pesan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Yang kedua, analisis isi tidak dapat dipakai untuk menguji hubungan antar variabel, tidak dapat melihat sebab akibat, hanya dapat menerima kecenderungan atau harus dikombinasikan dengan metode penelitian lain jika ingin menunjukkan hubungan sebab akibat. Sumber data yang dapat digunakan dalam analisis isi pun beragam. Pada prinsipnya, apapun yang tertulis dapat dijadikan sebagai data dan dapat diteliti dalam analisis isi. Sumber data yang utama adalah media massa. Dapat pula coretan-coretan di dinding
Analisis isi juga dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi pada level kata atau kalimat. Analisis isi memiliki prosedur yang spesifik, yang agak berbeda dengan metode penelitian yang lain. Beberapa prosedur analisis isi yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Analisis isi dimulai dengan rumusan masalah penelitian yang spesifik. Misalnya, bagaimana kualitas pemberitaan surat kabar di Indonesia. Kedua, pemilihan media atau sumber data. Peneliti harus menentukan sumber data yang relevan dengan masalah penelitian. Suatu observasi yang mendalam terhadap perpustakaan dan berbagai media massa seringkali akan membantu penentuan sumber data yang relevan. Penentuan periode waktu dan jumlah media yang diteliti, bila jumlahnya berlebihan, juga penting untuk ditentukan pada tahap ini. Yang ketiga, definisi operasional. Definisi operasional ini berkaitan dengan unit analisis. Penentuan unit analisis dilakukan berdasarkan topik atau masalah riset yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, pelatihan, penyusunan kode, dan mengecek reliabilitas. Kode dilakukan untuk mengenali ciri-ciri utama kategori. Idealnya, 2 atau lebih coder sebaiknya meneliti secara terpisah dan reliabilitasnya dicek dengan cara membandingkan satu demi satu kategori. Kelima, analisis data dan penyusunan laporan. Data kuantitatif yang diperoleh dengan analisis isi dapat dianalisis dengan teknik statistik yang baku. Penulisan laporan dapat menggunakan format akademis yang cenderung baku dan menggunakan prosedur yang ketat atau dengan teknik pelaporan populer versi media massa atau buku. Data dianalisis juga dalam bentuk coding sheet. Prosedur dasar pembuatan rancangan, penelitian, dan pelaksanaan studi analisis isi terdiri atas 6 tahapan langkah, yaitu perumusan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya, melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang telah dipilih, pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis, pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean, pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan data, dan interpretasi atau penafsiran data yang diperoleh. Urutan langkah tersebut harus tertib, tidak boleh dilompati atau dibalik. Langkah sebelumnya merupakan prasyarat untuk menentukan langkah berikutnya. Permulaan penelitian itu adalah adanya rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang dinyatakan secara jelas, eksplisit, dan mengarah, serta dapat diukur dan untuk dijawab dengan usaha penelitian. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.